Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Hesti, saya dari mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang COVID-19. Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini Ibu sudah tahu mungkin tentang gejala COVID-19 yang lagi tengah panas-panasnya. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 kepada Ibu yang lagi parah-parahnya di negara kita, di seluruh dunia dan sudah sampai di negara kita, di negara Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana gejala-gejala COVID-19 dan bagaimana cara menghindar dari terinfeksinya virus COVID-19. Di sini saya akan memberitahu Ibu bahwa gejala COVID-19 itu sangat cepat menyebarnya dan itu bisa melewati cairan seperti air ludah. Nah, jadi Bu, dia itu bisa menular dari seperti bersin. Nah, makanya kita diwajibkan memakai masker agar terhindar dari tertularnya virus COVID-19 itu. Nah, di sini kita juga harus menjaga kebersihan. Gejalanya itu Bu, misalnya Ibu suhu Ibu di atas 38 derajat Celcius. Gejalanya itu selain suhu badan Ibu meningkat drastis dan Ibu juga nanti batuk-batuk. Mungkin kalau misalnya sudah terlalu tinggi panas Ibu bisa kejang. Itu salah satu dari gejala COVID-19. Misalnya Ibu lagi batuk, nah itu bisa dicurigai Ibu terkena itu. Tapi misalnya Ibu terinfeksi virus COVID-19 ini belum bisa dilihat dan awal-awal pertama kena belum bisa dilihat ya Bu. Itu bisa dilihat setelah 2 minggu Ibu terjangkit virus COVID-19 baru bisa dilihat. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahannya, yaitu dengan Ibu jaga kebersihan, harus selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, hindari kerumunan. Makanya kita itu lebih baiknya diam di rumah saja Bu, agar kita tidak kontak fisik dengan orang lain di luar. Nah, Ibu kan lagi hamil nih, hamil muda, jadi sebaiknya Ibu di rumah aja dan istirahat di rumah. Takutnya nanti kalau Ibu keluar-keluar Ibu bisa terjangkit COVID-19. Apalagi imun Ibu yang lagi hamil sekarang lagi menurun, tidak seperti Ibu biasanya yang tidak hamil. Ibu, misalnya Ibu mau keluar rumah, nah Ibu harus menggunakan masker dan Ibu harus kalau misalnya Ibu ada hand sanitizer, Ibu bisa membawanya jika Ibu keluar atau pergi kemanapun. Setelah Ibu pulang dari luar, Ibu pulang ke rumah, nah Ibu juga harus mencuci tangan, mengganti pakaian Ibu atau Ibu langsung mandi. Nah, baiklah Ibu di sini saya akan mengajarkan Ibu cara pembuatan hand sanitizer. Nah, itu Ibu bisa membuatnya sendiri dan itu untuk keperluan Ibu jika Ibu mau pergi keluar atau mau makainya di rumah. Nah, di sini Ibu bisa melihat cara pembuatannya. Kita menggunakan alkohol 70%. Nah, di situ kita juga bisa menggunakan mencampurkannya dengan aloe vera. Misalnya 4 sendok aloe vera, kita bisa menggunakan alkoholnya 4 sendok atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, di situ nanti kita aduk. Setelah kita aduk rata, kita bisa memasukkannya ke dalam botol yang kecil. Itu kalau botol kecil kan dia bisa agar Ibu lebih mudah bawanya kemana-mana. Kalau untuk di rumah ya pakai botol besar juga nggak apa-apa. Yang penting botolnya tutup rapat dan agar tidak tumpah. Nah, di sini Ibu bisa melihat cara pembuatannya agar Ibu bisa membuatnya sendiri. Selamat sore Ibu. Ibu, di sini kita kunjungan hari ketiga ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara mencuci tangan yang benar dan cara menggunakan masker yang benar. Baiklah, kita akan melakukan cara mencuci tangan yang baik dan yang benar ya Ibu. Caranya itu gini, Ibu bisa memperhatikan saya akan mempraktekannya kepada Ibu. Ibu bisa melakukannya sendiri nanti di rumah ya. Kita mencuci tangannya itu di air mengalir ya Ibu. Nah, ada 6 gerakan, yaitu yang pertama kita bilas tangan kita pakai air bersih. Setelah itu kita menggunakan sabun dan lalu kita mengusap kedua telapak tangan kita. Di situ punggung sela-sela jari punggung. Di situ sela-sela
sela jari. Gerakan ketiga, gerakan keempat ini gerakan mengunci ya Ibu. Gerakan mengunci gini, lakukan kedua belah tangan. Kelima, kita cara memutar jempol-jempol jari. Keenam, kuku-kuku jari. Nah, setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Setelah kita bilas dengan air mengalir, kita bisa menutup kerannya dengan menggunakan lengan atas ataupun bagian siku. Jangan tangan yang sudah bersih tadi atau sudah kita cuci tadi. Nah, seperti itu. Apakah Ibu bisa? Baik Bu, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara menggunakan masker yang benar. Nah, Ibu kan kalau keluar harus menggunakan masker. Nah, di sini saya akan mengajarkannya dengan cara yang benar. Kita memakai masker itu, nah masker ini kan ada bagian yang kerasnya. Nah, bagian yang kerasnya kita bisa menggunakannya itu di atas. Kita kan sudah pakai masker nih Bu, saya sudah pakai, Ibu juga sudah pakai. Nah, Ibu bisa melihat contohnya saja. Kita menggunakan masker seperti ini, lalu ini yang keras ini bagiannya yang ada tulang ini di atas, lalu diikat. Nah, diikat dengan erat ya Ibu agar nggak lepas. Baiklah, apakah Ibu mengerti cara menggunakan masker Bu? Mengerti? Nah, di sini Bu, saya akan menjelaskannya lagi tentang social distancing. Kan pemerintah kita sudah menerapkan social distancing. Itu supaya kita tetap di rumah dan kita tidak keluar kemana-mana. Maksudnya itu menjaga jarak dari orang luar atau masyarakat di luar-luar sana. Nah, makanya kita disuruh di rumah saja. Itu agar kita Nah, mengapa social distancing itu perlu Bu? Karena di sini kan kita tahu bahwa social distancing itu kan diterapkan agar kita jauh dari kerumunan. Ibu tahu sendirilah kan bagaimana cara menularnya virus COVID-19 ini. Nah, virusnya itu kan sangat cepat menularnya, apalagi di kerumunan, di banyak orang di luar. Makanya kita harus menerapkan social distancing. Makanya jaga jarak itu penting Bu. Kan kalau di luar sana lebih gampang kita akan tertular virus COVID-19 seperti di pasar ataupun tempat kita nongkrong-nongkrong. Makanya kita dilarang keluar dulu, apalagi dengan musim yang lagi mewabah di negara kita. Nah, sebaiknya Ibu di rumah saja dan Ibu hindari keluar-keluar dulu. Mungkin jika itu emergensi atau keperluan yang sangat penting, Ibu bisa keluar, tapi Ibu dengan mencuci tangan sebelum keluar, kalau bisa menggunakan sarung tangan, masker juga jangan lupa. Itu harus wajib dipakai ya Ibu.